Hujan deras mengguyur tol Batang Semarang malam itu, menciptakan suara ritmis yang seolah menelan setiap bunyi lain. Kabut tebal merayap di atas aspal basah, mengubah lampu jalan menjadi bola-bola cahaya samar yang berpendar aneh di tengah gelap. Jarak antara mobil yang melaju satu sama lain tampak tak menentu, seolah setiap kendaraan bergerak di lorong waktu yang berbeda. Arif, seorang sopir truk yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalan, merasa ada sesuatu yang tidak biasa malam ini. Hatinya bergetar, meski ia mencoba menenangkan diri dengan menghirup aroma basah tanah dan oli truk yang bercampur. Ada sensasi aneh, seperti ribuan mata menatapnya dari balik kabut, mengintai setiap gerakan. Ia menepikan truknya sesaat, menyalakan lampu hazard, dan menatap jalan yang kosong, tapi merasa seakan jalan itu hidup, bergerak, bernafas, menunggu. Angin malam membawa bisikan samar yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Suasana sepi dan dingin itu membuat jantung Arif berdegup semakin cepat, dan ia menyadari, dengan rasa takut yang tak dapat dijelaskan, bahwa malam itu akan berbeda dari semua malam yang pernah ia lalui di tol ini. Tak lama setelah menepikan truk, Arif melihat sesosok mobil putih melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan luar biasa. Lampu mobil itu menembus kabut, tapi bayangannya tampak melayang, seperti mobil itu tidak menyentuh aspal sama sekali. Sesaat, ia mengira itu hanya pantulan cahaya dari jalan basah, tapi sesuatu di cara mobil itu bergerak membuat bulu kuduknya meremang. Saat mobil itu melintas tepat di depannya, Arif bisa melihat pengemudinya, sosok samar, tak berbentuk jelas, seolah wajahnya hanyalah bayangan hitam yang menatap lurus ke arah Arif. Seketika, jantungnya seperti berhenti berdetak. Arif menutup mata sejenak, berharap itu hanyalah fatigue akibat perjalanan panjang dan hujan yang membasahi tubuhnya. Namun ketika ia membuka mata kembali, mobil putih itu sudah lenyap begitu saja di dalam kabut pekat. Keheningan malam kembali menyelimuti tol, namun kini ada rasa dingin yang menusuk tulang, berbeda dari dinginnya hujan. Sesuatu, atau seseorang, sepertinya sedang mengawasinya, mengikuti setiap gerakan truk yang mulai ia jalankan pelan-pelan, seolah jalan tol itu bukan lagi miliknya sendiri. Tak jauh dari tempat Arif menepi, matanya tertuju pada sebuah kecelakaan besar yang tampak baru saja terjadi. Mobil-mobil dan truk yang bertabrakan tersusun berantakan di tengah tol, besi penyok dan pecahan kaca bertebaran seperti serpihan es yang menusuk kulit. Namun, hal yang membuat Arif merinding bukanlah kerusakannya, melainkan ketenangan yang aneh. Tidak ada satupun suara tangisan, tidak ada teriakan minta tolong, bahkan asap dari mesin yang hangus pun nyaris tidak tampak. Hanya suara hujan yang terus menimpa aspal dan gemeretak logam yang bergesekan ketika angin malam mendorong serpihan kendaraan. Arif menelan ludah, merasakan sensasi tak nyaman di dada, seolah seluruh tubuhnya diperingatkan bahwa sesuatu tidak beres. Ia menoleh ke dalam kabut, berharap menemukan korban yang bergerak atau seseorang yang datang menolong, tapi yang terlihat hanyalah bayangan samar, seperti siluet orang berdiri kaku di dekat mobil yang rusak, tetap diam, menatap lurus ke arahnya. Jantung Arif berdegup kencang, napasnya tersengal, dan tubuhnya terasa beku, menyadari bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang menunggu, dan ia tak bisa menjelaskan perasaan bahwa kecelakaan itu, seluruh adegan ini, seolah sengaja diatur untuk menjeratnya. Arif berusaha menenangkan diri dan menyalakan kembali truknya, tapi mesin hanya mengeluarkan suara mendengung yang aneh sebelum mati total. Radio di dashboard juga mati, padahal biasanya sinyal masih bisa tertangkap di tol ini. Angin malam berhembus lebih kencang, menyebarkan kabut pekat yang kini seolah menelan seluruh kendaraan dan lampu jalan di sekitarnya. Arif merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, dan setiap tarikan napas terasa berat, seperti kabut itu menekan dadanya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyalakan mesin lagi, tapi truk tetap diam. Suara hujan di atap truk terdengar semakin keras, bercampur dengan bisikan samar yang seakan datang dari dalam kabut itu sendiri. Sesuatu menyapu pandangannya di sisi jalan, bayangan gelap yang bergerak cepat, tapi saat Arif menoleh, tidak ada apa-apa. Rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia mulai menyadari, dengan kengerian yang menyesakkan dada, bahwa malam ini tol itu tidak lagi aman. Seolah-olah, jalan yang biasa ia lalui berkali-kali kini berubah menjadi jebakan hidup, di mana kabut, kendaraan,
dan bayangan-bayangan itu bergerak menurut aturan yang tak terlihat, menunggu siapapun yang berani melintas. Tiba-tiba, di tengah kabut pekat dan cahaya lampu truk yang redup, muncul sosok seorang wanita berpakaian putih basah kuyup. Rambutnya hitam panjang menempel di wajahnya yang pucat, dan matanya, kosong, tanpa kehidupan, menatap lurus ke arah Arif. Ia berdiri diam di tengah jalan, tidak bergerak sedikit pun, namun kehadirannya begitu kuat sehingga udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang. Arif menahan napas, tubuhnya membeku, dan ia merasa seperti ada magnet tak terlihat yang menarik pandangannya ke sosok itu. Hujan yang deras seakan berhenti sejenak di sekitarnya, memberi kesan bahwa wanita ini berada di luar hukum alam. Tanpa suara, sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah truk Arif. Jantung Arif berdegup lebih kencang, dan ia menyadari, dengan ketakutan yang menusuk setiap saraf, bahwa ini bukan pertemuan kebetulan. Wanita itu tahu ia ada di sana, tahu setiap gerakannya. Bahkan sebelum Arif sempat menepi lebih jauh, rasa takut yang tidak bisa dijelaskan menyelimuti dirinya, seolah malam itu Tol Batang Semarang telah berubah menjadi panggung kematian, dan sosok putih itu adalah pengawasnya. Arif menutup mata sejenak, berharap sosok wanita itu hanyalah ilusi akibat lelah dan hujan yang membasahi tubuhnya. Namun, saat ia membuka mata kembali, jantungnya nyaris berhenti. Wanita itu kini berdiri tepat di depan truknya, seolah melayang di atas aspal basah tanpa menyentuh tanah. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tajam, seperti darah kering, memenuhi hidungnya. Tubuh Arif gemetar hebat, tapi kakinya seakan menempel di lantai kabin, tidak bisa bergerak. Sosok itu menatapnya dalam diam, wajahnya kosong, bibirnya sedikit bergerak tanpa suara, seperti mengucapkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh jiwa. Refleksi lampu truk di kaca depan membuat matanya tampak bercahaya merah samar, seakan menembus pandangan Arif hingga ke dalam dirinya. Suara hujan dan angin malam yang semula menenangkan kini terdengar seperti bisikan mengancam, mendorong ketakutan itu semakin mendalam. Arif menyadari, dengan rasa ngeri yang menyesakkan dada, bahwa ia bukan lagi berada di dunia yang sama dengan jalan tol ini. Sosok putih itu membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang melampaui logika dan hukum alam, dan malam itu, ia sendirian menghadapi ketidakpastian yang mematikan. Arif menoleh kembali ke kecelakaan itu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun matanya tidak percaya, mobil-mobil yang hancur, yang sebelumnya diam tak bergerak, kini perlahan-lahan bergeser sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya di tengah aspal basah. Deretan truk yang ringsek tersusun kembali menjadi posisi aneh yang tidak masuk akal, seperti adegan kematian yang disusun ulang dengan sempurna. Setiap gesekan logam dan pecahan kaca menghasilkan bunyi nyaring yang bergema di antara kabut, terdengar seperti jeritan halus yang tidak sepenuhnya manusiawi. Arif menahan napas, merasakan ketakutan yang merayap dari kaki hingga ke kepala, ketika sosok bayangan samar muncul di antara mobil-mobil itu. Bayangan itu melayang, memantul di atas puing-puing, tanpa menyentuh tanah, sambil menatap Arif seolah menilai, mengamati apakah ia layak menjadi bagian dari adegan berikutnya. Suara hujan dan angin seakan menghilang, digantikan oleh bisikan samar yang bercampur dengan tawa dingin, membuat Arif merasa seluruh tol ini hidup, bernafas, dan menunggunya. Ia sadar, dengan ngeri yang menusuk tulang, bahwa kecelakaan ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah panggung horor yang diulang terus-menerus, dan malam itu, ia tengah berada di tengahnya. Arif menahan napas ketika matanya tertuju pada salah satu mobil yang ringsek parah. Sesuatu yang mustahil terjadi, seorang penumpang yang seharusnya sudah tewas, dengan tubuh terhimpit antara kursi dan pintu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan kosongnya langsung menancap ke Arif, dingin dan hampa, seolah menembus jiwanya sendiri. Tubuh korban itu tetap kaku, tidak bergerak seperti manusia normal, tapi matanya mengikuti setiap gerakan truk Arif. Jantungnya berdegup kencang, tangannya memegang kemudi hingga kulitnya terasa panas, tapi ia tidak bisa melepaskan pandangan dari sosok itu. Angin malam membawa bisikan halus yang terdengar seperti rintihan panjang dari mulut korban, meski bibirnya tidak bergerak. Arif menyadari sesuatu yang menakutkan. Mereka bukan benar-benar hidup, tapi juga tidak benar-benar mati. Ada sesuatu yang mengikat jiwa mereka di tempat itu, memaksa mereka menjadi saksi sekaligus pengintai, dan sekarang,
Arif adalah target berikutnya. Ketika Arif mencoba menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di sisi kiri dan kanan tol. Awalnya samar, tapi perlahan semakin jelas, cepat dan tidak beraturan, seolah banyak kaki yang bergerak sekaligus, tapi tanpa bayangan yang terlihat. Hatinya mencelos, dan setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya kabut tebal yang berputar di udara, menutupi apapun yang mungkin berjalan di dekatnya. Suara itu bergema di antara pilar tol, menyatu dengan gemeretak mobil-mobil rusak yang bergerak sendiri, menciptakan simfoni horor yang menusuk tulang. Arif menekan pedal gas, tapi truknya seakan berat, bergerak lambat di tengah kabut yang menekan tubuhnya dari semua sisi. Rasa dingin merayap hingga ke tulang belakang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mulai sadar, dengan ngeri yang mencekam, bahwa dirinya tidak hanya menghadapi bayangan atau ilusi, ada sesuatu, entah makhluk atau roh yang tak terlihat, mengikuti setiap gerakannya, menunggu saat yang tepat untuk menyeretnya ke adegan kematian berikutnya di tol yang telah menjadi arena horor ini. Arif menoleh ke tengah jalan dan nyaris pingsan melihat pemandangan yang tak masuk akal. Sekelompok orang muncul berjalan perlahan di tengah kabut, tapi tubuh mereka seperti transparan, samar, dan berpendar pucat. Mereka bergerak tanpa suara, tidak menabrak puing-puing mobil yang berserakan, seolah melayang di atas aspal basah. Mata mereka kosong, tatapannya menembus jauh ke dalam jiwa Arif, membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Hujan yang menimpa truk seolah berhenti di sekitar bayangan itu, menciptakan lingkaran kegelapan yang memisahkan mereka dari dunia nyata. Arif mencoba menutup mata, berharap itu hanyalah fatamorgana akibat lelah dan panik, tapi saat membuka kembali, bayangan itu semakin mendekat, bergerak serentak seakan mengikuti irama napasnya sendiri. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang aneh, bau busuk yang samar, namun menusuk hidung dan membuat perutnya mual. Dalam kepanikan yang meningkat, Arif menyadari satu hal yang mengerikan, bayangan-bayangan itu bukan hanya penampakan, mereka adalah korban tol yang meninggal, dikurung di antara dunia hidup dan mati, dan kini tengah menilai apakah Arif akan menjadi bagian dari dunia mereka selanjutnya. Salah satu bayangan itu perlahan mendekat, langkahnya hampa tapi tak bisa dihindari, seolah bumi sendiri menuntunnya menuju Arif. Semakin dekat, Arif bisa melihat wajahnya lebih jelas, bekas luka, darah kering, dan tatapan kosong yang menyayat jiwa. Bayangan itu tersenyum dingin, senyum yang tidak menenangkan, tapi mengirimkan rasa takut yang menusuk tulang hingga ke inti hati. Arif ingin menjerit, tapi suaranya tertelan kabut dan hujan, seakan malam itu sengaja membungkamnya. Bayangan itu mencondongkan kepala, bisiknya terdengar di telinga Arif tanpa suara, seakan menembus pikirannya sendiri, "Kau selanjutnya?" Arif gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Seluruh tol kini terasa hidup, bergerak mengikuti bayangan itu, seolah mengarahkan Arif ke ujung yang tak terlihat. Rasa takut yang menyesakkan itu membuat Arif sadar, ia bukan lagi pengemudi di tol Batang Semarang, tapi menjadi bagian dari adegan kematian yang diulang tanpa henti, di mana korban lama dan baru bercampur menjadi satu, dan sosok bayangan itu adalah penentu nasibnya. Hujan mulai mereda, tapi kabut tidak menipis, malah semakin pekat, seolah menelan seluruh tol dan dunia di sekitarnya. Arif merasakan setiap napasnya berat, dada seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Asap tipis seolah bergerak sendiri di udara, membentuk bayangan samar yang menari-nari di tepi pandangannya. Suara gemericik hujan kini terdengar jauh dan tidak nyata, berganti dengan bisikan yang tak bisa ia pahami, suara-suara korban tol, atau mungkin roh-roh yang menunggu untuk menjeratnya. Setiap langkah truk terasa seperti masuk ke dimensi lain, di mana hukum fisika dan logika tidak berlaku. Arif menyadari dengan ngeri bahwa ia bukan lagi berada di dunia nyata, tol yang ia kenal telah berubah menjadi arena yang diciptakan untuk menakut-nakuti dan menjebaknya. Bayangan-bayangan samar mengintai dari kabut, bergerak dengan pola yang tidak manusiawi, dan mata Arif menatap jalan yang tampak memanjang tanpa akhir. Ketakutan itu begitu mendalam, membuatnya merasa setiap detik yang berlalu menyingkap jurang kematian yang siap menelannya. Arif menoleh ke sisi tol dan terkejut melihat kamera CCTV yang anehnya masih menyala di tengah gelap. Layarnya menampilkan rekaman kecelakaan yang sama, tapi versi yang berbeda. Versi di mana Arif sendiri menjadi korban, terhimpit di antara mobil-mobil yang hancur,
matanya menatap kosong ke arah kamera. Tubuhnya di layar bergerak tanpa kendali, diulang terus seperti video yang loop tanpa akhir. Detak jantungnya berdentum kencang saat ia menyadari, ini bukan sekadar rekaman, tapi peringatan, atau janji, bahwa nasibnya sudah ditentukan. Setiap gerakannya, setiap tarikan napas, seolah dipantau dan dinilai oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia nyata. Angin malam membawa bisikan samar yang terdengar seperti tawa dingin, bercampur rintihan korban yang terjebak dalam adegan horor yang sama. Arif menepikan truknya lebih jauh, tapi kamera itu tetap menampilkan dirinya, menatapnya dengan mata yang kosong namun menusuk, seakan berkata bahwa ia tidak bisa lari dari takdir yang telah diskenariokan. Malam itu, Arif sadar dengan ngeri yang menyesakkan dada. Kecelakaan di tol Batang Semarang bukan kebetulan, semua adegan telah diatur, dan ia baru saja masuk ke panggung kematian yang berulang tanpa akhir. Tiba-tiba, dari dalam kabut yang semakin tebal, terdengar suara tawa yang menusuk telinga, dingin, dan mengerikan. Suara itu bergema di antara pilar-pilar tol, membuat Arif menoleh ke segala arah, tapi tidak ada siapapun yang terlihat. Tawa itu panjang, berulang, seolah mengolok-olok ketakutannya, menembus langsung ke dalam pikirannya dan membuat bulu kuduknya meremang. Setiap kali Arif mencoba menenangkan diri, tawa itu berubah menjadi bisikan, lembut tapi mengancam. Kata-kata yang seakan hanya bisa dimengerti jiwanya sendiri, memperingatkannya bahwa kecelakaan ini bukan kebetulan, melainkan skenario yang sudah disiapkan untuk menjeratnya. Kabut bergulung di sekitar truk, bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya keluar dari kabin. Jantung Arif berdetak tak terkendali, dan ia menyadari dengan ngeri yang menusuk tulang, malam itu, tol Batang Semarang tidak lagi miliknya, dan tawa yang terdengar bukan sekadar suara, itu adalah tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih jahat dari dunia nyata sedang menunggu untuk menelan siapapun yang berani melintas. Sosok wanita berbaju putih muncul lagi, kali ini lebih dekat, berdiri di depan truk Arif dengan air hujan yang menetes dari rambutnya ke aspal, menciptakan suara tipis yang menyeramkan. Wajahnya pucat seperti kematian, matanya kosong, menatap lurus ke Arif dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya basah kuyup, tapi tidak ada tanda udara atau kabut yang bergerak saat ia berdiri, seolah ia berdiri di dimensi lain, menembus realitas yang dikenal Arif. Setiap kali Arif menggerakkan kemudi atau mencoba menyalakan mesin, sosok itu seolah mengikuti gerakannya, bergerak selangkah lebih dekat tanpa suara, dengan senyum dingin yang membuat jantungnya hampir berhenti. Suara hujan dan gemeretak logam di kecelakaan seakan berhenti di sekitar wanita itu, menciptakan lingkaran ketakutan yang memisahkan Arif dari dunia nyata. Panik menyelimuti Arif, dan ia sadar dengan ngeri yang menusuk dada. Sosok putih itu bukan sekadar penampakan, tapi penjaga adegan kematian yang diskenariokan, dan ia adalah target berikutnya. Arif panik dan mencoba menekan pedal gas, berusaha kabur ke bahu tol, tapi jalan terasa berbeda, seolah memanjang tanpa ujung. Setiap kilometer yang ia lewati tidak berubah, marka jalan dan pilar tol berulang-ulang di depan matanya, menciptakan ilusi bahwa ia terjebak di lingkaran tak berujung. Kabut pekat menutup sisi jalan, menelan cahaya lampu truk dan menghapus semua tanda arah. Hujan yang semula deras kini menetes pelan, tapi dinginnya meresap hingga ke tulang, menambah rasa panik yang tak tertahankan. Sosok wanita berbaju putih dan bayangan-bayangan samar tampak mengikuti truk dari kejauhan, bergerak seirama dengan gerakannya, tapi selalu tetap beberapa langkah di belakang, menunggu saat yang tepat. Arif mencoba menjerit, namun suaranya hilang ditelan kabut, berganti dengan gema tawa dingin yang seolah mengitari setiap pilar tol. Dalam kepanikan yang memuncak, ia sadar dengan ngeri, malam itu, tol Batang Semarang bukan lagi jalan yang bisa dilewati, tapi perangkap hidup yang menuntunnya ke adegan kematian berikutnya, dan tidak ada jalan keluar. Arif menatap ke arah mobil-mobil yang rusak, dan jantungnya berhenti sesaat saat menyadari sesuatu yang mustahil. Kendaraan-kendaraan itu bergerak sendiri, perlahan tapi pasti, menyusun ulang posisi mereka seperti adegan kecelakaan yang sama terulang lagi dan lagi. Setiap tabrakan tampak diulang, logam menderu, kaca pecah, dan suara benturan bergema di kabut, tapi tidak ada korban yang bergerak, hanya bayangan samar yang muncul dan menghilang di antara puing-puing. Arif merasa tubuhnya melemah, seolah gravitasi tol itu berubah, menahan setiap gerakannya.
Bayangan-bayangan yang mengikuti dari kejauhan kini menari di antara mobil-mobil yang bergerak sendiri, menatapnya dengan tatapan kosong. Arif sadar dengan ngeri, kecelakaan ini bukan sekadar kejadian tragis, ini adalah ritual, skenario kematian yang diulang terus-menerus, di mana setiap orang yang melintas berisiko menjadi bagian dari adegan horor yang tidak berujung. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin yakin bahwa tol ini hidup, dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan ia hanyalah pion yang akan dimainkan dalam skenario mengerikan itu. Tiba-tiba, salah satu korban yang bangkit dari mobil-mobil rusak melangkah perlahan menuju Arif. Tubuhnya kaku, wajahnya penuh darah kering dan bekas luka, tapi matanya masih menatap lurus ke Arif dengan kosong dan dingin. Bisikannya menusuk telinga Arif tanpa suara, "Kau selanjutnya." Suara itu seperti langsung menembus pikirannya, membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Hujan dan angin yang biasanya membasahi truk kini terasa berhenti di sekeliling korban itu, menciptakan lingkaran horor yang memisahkan Arif dari dunia nyata. Arif mencoba menekan pedal gas, tetapi truknya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat menahannya. Bayangan lain mulai bergerak lebih dekat, melingkari truknya, menatapnya dengan tatapan kosong yang sama, menunggu saat yang tepat untuk menjeratnya. Rasa takut menyelimuti setiap sarafnya, dan ia sadar dengan ngeri, korban-korban ini bukan lagi hanya bayangan dari masa lalu, tapi penjaga adegan kecelakaan yang sudah diskenariokan, dan malam itu, Arif berada di tengah panggung kematian yang diulang tanpa akhir. Dengan panik yang memuncak, Arif meraih ponselnya, berharap bisa memanggil bantuan. Namun begitu dinyalakan, layar hanya menampilkan gelap pekat, seolah seluruh dunia luar ikut menghilang bersama kabut di tol. Saat mencoba menelpon, dari speaker terdengar suara-suara yang bukan manusia, rintihan panjang, jeritan, dan bisikan dingin yang bercampur menjadi satu, menusuk telinga dan menembus pikirannya sendiri. Setiap kali ia menekan tombol, suara-suara itu semakin keras, seperti menertawakannya, mengingatkan bahwa ia terjebak dan tak bisa meminta pertolongan. Truknya bergetar hebat seakan menolak perintah dari tangannya sendiri, dan Arif menyadari dengan ngeri, ponsel yang seharusnya menjadi alat penyelamat justru menjadi jendela menuju dunia horor yang menunggu untuk menelan dirinya. Ketakutan itu membuat jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi seluruh tubuh, dan ia sadar bahwa ia kini benar-benar sendirian, di tengah tol Batang Semarang yang telah menjadi arena kematian, di mana setiap alat komunikasi dan jalan keluar seakan direnggut oleh kekuatan tak terlihat. Arif menutup mata sejenak, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan hilang saat ia membuka kembali. Tapi begitu ia membuka mata, jantungnya nyaris berhenti, truknya sudah dikelilingi oleh bayangan-bayangan samar yang muncul dari kabut. Mereka berdiri di sekelilingnya, menatapnya dengan mata kosong, tanpa mengeluarkan suara, tapi kehadiran mereka begitu kuat hingga membuat udara di dalam kabin terasa dingin menusuk tulang. Setiap bayangan tampak seperti menunggu perintah tak terlihat, siap menyeretnya ke adegan kematian berikutnya. Arif mencoba menyalakan truk lagi, tapi mesin tetap diam, pedal gas seolah menempel di bawah kakinya, dan seluruh dunia di luar kabin tampak memanjang tak berujung. Angin malam membawa bisikan yang terdengar seperti rintihan ribuan korban tol yang bergema bersamaan, mencampur tawa dingin yang menakutkan. Rasa panik menyelimuti Arif sepenuhnya. Ia sadar dengan ngeri yang menusuk, bahwa malam itu, tol Batang Semarang bukan lagi jalan yang bisa dilewati, tapi perangkap hidup yang menjerat siapapun yang melintas, dan ia kini berada tepat di tengahnya, tanpa jalan keluar. Dalam kepanikan yang mencekam, Arif tersadar akan sesuatu yang mengerikan. Semua kecelakaan yang pernah ia lihat atau dengar di tol Batang Semarang bukanlah kebetulan. Setiap tabrakan, setiap korban, setiap kabut pekat, semuanya tampak sengaja disusun, diatur oleh tangan tak terlihat yang memainkan skenario kematian berulang. Sosok-sosok bayangan, wanita putih, dan korban-korban yang bangkit bukan hanya penampakan, tapi aktor dalam pertunjukan horor yang tak pernah selesai. Arif merasakan jantungnya hampir meledak, napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar hebat, seolah seluruh tol sedang menekannya, memaksa masuk ke dalam adegan kematian yang sudah ditentukan. Ia menatap puing-puing kendaraan yang bergerak sendiri, bayangan yang menatapnya dari kabut, dan CCTV yang menampilkan dirinya sebagai korban, dan sebuah kesadaran menghantamnya, ia bukan lagi pengemudi biasa.
Ia hanyalah pion dalam permainan kematian yang dijalankan terus-menerus, di mana siapapun yang melintas tol ini bisa menjadi target berikutnya. Ketakutan yang menusuk tulang itu membuatnya menyadari, dengan ngeri yang tak terlukiskan, tidak ada yang bisa menolongnya, dan malam itu, ia sudah memasuki dunia di mana skenario horor telah disiapkan jauh sebelum ia tiba. Sosok wanita berbaju putih muncul lagi, kali ini berdiri di atas kap truk Arif, menatapnya dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Hujan yang menetes dari rambutnya membasahi kap truk, tapi air itu tampak bergerak perlahan, menetes seperti waktu yang tersedot dalam lambat. Matanya yang kosong menembus jiwanya, seolah bisa membaca setiap ketakutan dan setiap niatnya. Arif menahan napas, tangannya gemetar di kemudi, dan ia sadar bahwa sosok ini bukan sekadar hantu biasa, ia adalah pengawas adegan kematian, penjaga skenario yang telah disiapkan untuk menjerat siapapun yang melintas. Bayangan-bayangan lain bergerak semakin dekat, mengelilingi truknya, namun sosok putih itu tetap berada di atas kap, diam, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Angin malam membawa suara tawa dingin dan rintihan panjang yang bercampur menjadi satu, seolah seluruh roh korban tol berkumpul untuk menontonnya. Arif merasa tercekik, dan dengan ngeri menyadari, ia benar-benar sendirian di tengah arena kematian yang sudah diskenariokan, di mana setiap gerakannya diawasi, setiap napasnya dihitung, dan setiap detik yang berlalu membawa ancaman yang semakin dekat. Arif menunduk, matanya terpaku pada jam tangan di pergelangan kirinya. Jarumnya tidak bergerak sama sekali, berhenti di waktu yang tak pernah ia ingat. Detak yang biasanya terdengar samar kini menghilang, seolah waktu di sekitarnya telah dibekukan. Ia menoleh keluar kabin, lampu jalan meredup satu persatu, membiarkan kegelapan merayap masuk ke tol yang memanjang tanpa ujung. Tidak ada suara mesin, tidak ada angin, bahkan hujan pun seakan membeku di udara, tergantung seperti serpihan kaca. Dunia terasa kosong, sunyi, dan mati. Hanya napas Arif sendiri yang terdengar berat dan putus-putus, bergema di dalam kepalanya. Saat itu ia sadar dengan ngeri, waktu tidak lagi berjalan untuknya. Ia terperangkap di sela-sela detik terakhir sebelum kematian, di tempat di mana korban-korban tol menunggu selamanya, terjebak dalam satu momen horor yang tak pernah berakhir. Dalam kepanikan yang memuncak, Arif nekat memutar kemudi dan menginjak pedal gas sekuat tenaga, mencoba menabrak bayangan-bayangan yang mengurung truknya. Namun yang terjadi justru lebih mengerikan, truk itu melaju menembus mereka tanpa suara benturan, seolah bayangan-bayangan itu tidak memiliki wujud. Saat itu juga, tangan Arif terasa ringan, seperti kehilangan berat, dan kemudi di genggamannya mulai terlihat samar. Ia menatap lengannya sendiri dan tersentak ngeri ketika kulitnya tampak memudar, transparan, seakan tubuhnya perlahan dihapus dari dunia nyata. Jantungnya berdegup kacau, tapi detaknya terdengar jauh, seperti milik orang lain. Kabin truk bergetar pelan, bukan karena mesin, melainkan karena sesuatu sedang menariknya keluar, bukan tubuhnya, melainkan keberadaannya. Arif menyadari dengan ketakutan yang menyesakkan, ia tidak sedang mencoba melarikan diri dari kecelakaan, tapi sedang melewati batas terakhir antara hidup dan mati, dan batas itu kini telah terbuka lebar di tengah tol Batang Semarang yang terkutuk. Tiba-tiba suara deru mesin terdengar dari kendaraan-kendaraan yang sebelumnya hancur total. Mobil-mobil itu menyala sendiri, lampunya berkedip tak beraturan, lalu berhenti serempak seolah dikendalikan satu komando. Ketika Arif menatap ke aspal, darah mulai merembes dari bawah ban dan puing-puing kendaraan, mengalir mengikuti pola tertentu. Garis-garis merah itu membentuk simbol aneh yang tak pernah ia kenal, tapi entah bagaimana terasa sangat familiar, seperti lambang pemanggil kematian. Udara di sekitar tol menjadi berat, menekan telinga dan dada, membuat Arif sulit bernapas. Dari simbol darah itu terdengar suara bisikan ratusan suara sekaligus, melafalkan sesuatu yang terdengar seperti doa terbalik. Arif tersadar dengan ngeri. Setiap kecelakaan yang pernah terjadi di tempat itu bukan hanya tragedi, tapi bagian dari ritual besar, ritual yang membutuhkan korban baru agar siklusnya terus berjalan, dan kini namanya telah ditulis di aspal tol Batang Semarang. Arif perlahan menoleh ke belakang kabin, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Di tengah kabut yang berputar, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, dirinya sendiri. Sosok itu duduk di kursi sopir truk yang sama, dengan tubuh penuh luka,
wajah pucat, dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Darah mengalir dari pelipisnya, menetes ke dashboard, persis seperti adegan kecelakaan yang tadi ia lihat di layar CCTV. Versi dirinya itu tersenyum tipis, senyum pasrah yang mengerikan, lalu perlahan menggeleng, seolah berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Arif merasakan kepalanya berdenyut hebat, ingatannya bercampur, ia tidak lagi yakin mana dirinya yang nyata, dan mana yang hanya sisa dari korban yang sudah diambil tol ini. Saat itulah ia sadar dengan ketakutan yang tak tertahankan, dirinya bukan sedang menuju kematian, ia sudah mati di satu versi waktu, dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang menunggu untuk ditarik sepenuhnya ke dalam skenario kecelakaan yang telah disiapkan sejak awal. Tubuh Arif tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ada ribuan tangan tak kasat mata menahannya dari dalam kabin truk. Jarinya tak lagi bisa menggenggam kemudi, kakinya tak mampu menginjak pedal, bahkan untuk bernapas pun terasa seperti harus meminta izin. Ia hanya bisa duduk terpaku, sementara tubuhnya perlahan bergerak sendiri, mengikuti kehendak yang bukan miliknya. Di luar kabin, bayangan-bayangan korban mulai mendekat serempak, wajah mereka kosong, mata mereka menatap lurus tanpa emosi, seolah sedang menyambut anggota baru. Sosok wanita berbaju putih berdiri paling depan, mengangkat tangannya perlahan, dan seketika seluruh suara di tol menghilang, digantikan oleh detak jantung Arif yang terdengar keras dan tak beraturan. Dalam benaknya, ia menyadari dengan kengerian yang mematikan, ritual ini hampir selesai. Ia bukan lagi manusia yang melintas di tol, melainkan persembahan terakhir yang dibutuhkan agar skenario kecelakaan itu dapat terulang kembali, menunggu korban berikutnya yang tanpa sadar akan melewati jalan terkutuk ini. Kabut perlahan bergerak lebih tebal, bukan lagi seperti udara, melainkan seperti makhluk hidup yang merayap dan menelan segalanya. Pilar-pilar tol, kendaraan yang hancur, bahkan bayangan para korban satu persatu menghilang di dalam putih kelabu yang dingin. Arif merasakan tubuhnya semakin ringan, seperti asap yang siap terurai. Suaranya lenyap, pikirannya terpecah, dan ingatannya mulai terhapus, nama, wajah keluarga, tujuan perjalanannya, semuanya memudar. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang dalam dan kesadaran bahwa dirinya sedang dihapus dari dunia hidup. Dalam kabut itu, ia mendengar ribuan suara berbisik serempak, bukan lagi mengancam, melainkan menyambut. Tol Batang Semarang kini sunyi total, seolah tidak pernah ada siapapun di sana, padahal satu jiwa baru-baru saja ditelan untuk menjaga siklus kematian tetap berjalan. Di kejauhan, menembus kabut yang mulai menipis, Arif melihat cahaya lampu mobil menyala terang. Cahaya itu tampak hangat, stabil, berbeda dari kegelapan yang menelannya sejak tadi. Pintu mobil itu terbuka perlahan, seolah seseorang baru saja turun dan menunggunya. Harapan kecil muncul di benak Arif, mungkin ini jalan keluar, mungkin ia belum sepenuhnya terlambat. Namun ketika kabut tersibak lebih jauh, darahnya kembali membeku. Mobil itu kosong. Tidak ada pengemudi, tidak ada penumpang, hanya kursi depan yang basah oleh darah lama dan sabuk pengaman yang terayun sendiri. Dari dalam mobil terdengar suara napas pelan, bukan untuk menyelamatkan, melainkan memanggil. Arif menyadari dengan kengerian mutlak, itu bukan pertolongan, melainkan kendaraan pengganti. Setiap korban harus masuk ke dalamnya agar skenario kecelakaan bisa dimulai kembali, menunggu pengemudi berikutnya yang akan tersesat di malam berkabut yang sama. Keesokan paginya, tol Batang Semarang kembali ramai seperti biasa. Matahari bersinar pucat, aspal tampak kering, dan tidak ada tanda kecelakaan atau darah dimanapun. Truk Arif ditemukan terparkir rapi di bahu jalan, mesinnya mati, pintunya tertutup, tanpa jejak pengereman. Tidak ada tubuh, tidak ada saksi. Namun para petugas mencatat satu hal yang ganjil, di kilometer itu, kamera CCTV sempat mati selama beberapa menit pada malam sebelumnya. Dan setiap kali kabut turun di malam hari, beberapa sopir mengaku melihat seorang pria duduk diam di dalam truk tua, menatap lurus ke jalan dengan mata kosong, menunggu. Karena di tol itu, kecelakaan tidak selalu terjadi karena kelalaian, sebagian sudah diskenariokan, menunggu korban berikutnya yang berani melintas sendirian di tengah malam. Apa yang kalian dengar malam ini bukan sekadar cerita. Di luar sana, ada kejadian yang tak pernah tercatat, dan ada kematian yang tak pernah disebut sebagai kecelakaan.
Jika suatu malam kalian melintasi jalan yang terasa terlalu sunyi, kabut yang datang terlalu cepat, dan perasaan diawasi tanpa alasan, mungkin kalian sudah memasuki skenario yang sama. Saya pamit, dan ingat, tidak semua yang fana benar-benar pergi. Salam dari kami, Misteri Fana.